Salam. Salam. Ya. Hari ini kita akan mendengarkan lanjutan seri dari Kapak Pengampunan. Katakan amin. Ya. Saya sampaikan, saudara akan dalam beberapa waktu, mungkin 1-2 bulan ini, saya akan bicara, bagikan tentang pengampunan Tuhan. Amin. Gak tahu sampai berapa lama, ya, tapi saya percaya setiap minggunya saudara akan mendengarkan hal yang baru. Ada hal yang baru yang saudara akan dengar tentang pengampunan Tuhan. Katakan amin. Amin. Yang di rumah, mungkin yang baru bergabung, salam. Apa kabarmu? Deklarasikan, aku sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Katakan amin. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 7. Kita mulai hari ini. Saya akan membagikan tentang bahwa pengampunan itu adalah kasih karunia. Oke? Dan bahwa karena pengampunan Tuhan yang sudah Tuhan berikan itu membuat segala dosa dan pelanggaranmu itu sebenarnya adalah hilang. Amen. Tidak ada lagi dosa karena Tuhan mengampunimu. Amin. Nah, kita buka Efesus 1 ayat 7. Anda diampuni, ya, sesuai dengan kekayaan kasih karunia Tuhan. Kita buka ayatnya, Efesus 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, ya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Oke, jadi saudara, saya ulang lagi, sebab di dalam Yesus, saya ganti dia kata Yesus, dan oleh darah Yesus kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi penebusan itu kan kayak barang digadai lalu kita tebus. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada sangkut paut surat hutang, perjanjian atau apapun di dalam proses penggadaian ini sudah selesai. Ya kan, sudah ditebus kan? Betul? Kita punya utang di bank BPK, oke, pertama. Okay. Kalian BRI ya. BRI ya. Ya. Ketika udah lunas, ya kan, ditebus, sudah bayar. Betul? Segala hal-hal yang ada dalam pasal-pasal perjanjian itu sudah selesai. Nggak ada lagi yang bisa yang menjerat saudara karena sudah selesai. Nah, itu disebut dengan apa? Ketika sudah selesai itu artinya apa? Diampuni. Saudara mengalami pengampunan dosa. Ya. Nah, dan firman Tuhan mengatakan lagi menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, makanya tadi saya katakan, saya akan bagikan hari ini bahwa pengampunan itu adalah kasih karunia. Nah, sekarang saya punya pertanyaan yang saudara bisa jawab, ya, boleh jawab dalam hati, boleh. Apa yang menjadi batas atau limit pengampunan Tuhan? Apakah pengampunan Tuhan ada batasnya? Dan apakah jikalau ada batasnya, apakah batasnya? Ya, oke. Nah, ini yang harus dipahami karena banyak orang Kristen selama ini hidup dalam kekristenannya tapi tidak sadar bahwa berpikir bahwa seolah-olah pengampunan Tuhan itu ada batasnya. Seolah-olah pengampunan Tuhan itu ada limitnya. Jikalau pengampunan Tuhan ada batasnya, berarti Tuhan harus mati berkali-kali di kayu salib. Ya kan? Berarti dia harus mati berkali-kali di kayu salib kalau ada batasnya. Oke, ya. Nah, seringkali orang Kristen, Bapak Ibu saudara sekalian, memikirkan, tidak menyadari bahwa mereka tuh membatasi membatasi pengampunan Tuhan. Ya, contohnya gini, dengan satu pertanyaan ini, apakah yang membatasi pengampunan Tuhan itu adalah apakah itu kelakuan kita? Ya. Apakah dilakukan apakah pengampunan Tuhan itu, ya, kita terima didasarkan atas banyaknya pengakuan kita? Nah, itu dia. Oke? Jadi, pertanyaan pertama, apakah yang menjadi batas pengampunan Tuhan? Apakah karena kelakuan Anda? Apakah banyaknya pengakuan saudara? Jawabannya tidak.
Ya. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa engkau diampuni sesuai dengan kekayaan kasih karunia-Nya. Sesuai dengan menurut kekayaan kasih karunia Tuhan. Dan saya mau kasih tahu bahwa kasih karunia Tuhan ya itu tidak pelit. Dia berikan kepada saudara dan saya. Amin. Tuhan tidak pelit memberikan kasih karunia-Nya. Jikalau anaknya saja diberikan, apalagi segala sesuatunya. Anak yang disayangkan, bayangkan ini anak yang disayangkan diberikan kepada saudara. Apalagi segala sesuatunya, pengampunan, kesehatan, kesembuhan, berkat, kelimpahan, kesuksesan, kemakmuran, semua diberikan. Melalui apa? Melalui anaknya Yesus Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diampuni sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan tidak pelit memberikan kasih karunia-Nya. Dari mana kita mengetahui bahwa Tuhan tidak pelit dengan kasih karunia-Nya? Karena apa? Karena Dia telah mengampuni kita. Dan pengampunan itu 100% adalah hadiah atau pemberian. Makanya saya sebut pengampunan adalah kasih karunia. Ya. Firman Tuhan tadi mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, itu pengampunan. Berarti pengampunan yang kita dapatkan bukan karena pengakuan, bukan karena banyaknya pengakuan, bukan karena kelakuan kita, tapi karena darah Yesus. Nah, ini yang orang tidak sadar selama ini. Nah, ada orang bertanya kepada saya baru-baru ini. Tapi saya buat dosa begini-begini. Tapi kan Bapak bilang ngajar bahwa kita nggak perlu minta ampun, nggak perlu mengaku dosa. Karena beberapa waktu yang lalu saya bicara tentang mengaku dosa. Maksud saya saya juga berkali mengatakan saya tidak sedang mengajar saudara untuk mengaku dosa, tetapi saya sedang mengajar saudara konsep bahwa pengampunan yang kita terima melalui pengakuan dosa itu yang salah. Karena pengampunan yang kau terima bukan karena pengakuanmu, bukan karena kelakuanmu, tapi karena darah Yesus. Anda diampuni sesuai dengan kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi kita nggak boleh mengaku dosa. Silahkan kau mengaku dosa. Itu hanya untuk semacam melegakan hatimu. Tapi jangan taruh bahwa karena kau mengaku, Tuhan langsung ampuni kamu. Tuhan sudah ampuni kamu. Supaya hatimu lega. Dan yang pertama, yang kedua, engkau belajar jujur. Engkau belajar terbuka. Misalnya kau bikin salah sama seseorang. Ya kan? Kalau diam-diam sembunyi-sembunyi kesalahanmu. Tapi ketika kau mulai melangkah untuk mengakuinya, nah itu kau sedang membuka hatimu. Membawa dirimu kepada terang. Tetapi ketika kau membuka hatimu, ketika kau berlaku jujur, itu bukan berarti kau supaya menerima pengampunan Tuhan. Ya kan? Itu supaya engkau hatimu lega. Engkau terbuka, engkau jujur, kasih tahu bahwa saya salah. Saudara mengerti maksud saya? Tapi jangan menaruh bahwa pengampunan yang kau terima karena kau sudah mengakuinya. Coba kalau kau lupa mengakuinya. Seperti yang saya katakan berkali-kali. Saat di hadapan malaikat tahta pengadilan, malaikat katakan, kamu lupa satu dosamu yang kamu akui. Wah, ya kan? Kalau berdasarkan list-list dosanya, kamu lupa satu. Oleh sebab itu kamu nggak boleh masuk surga. Sana. Kamu berteman sama Iib katanya. Nah, itu kan. Nah, jadi kita harus melepaskan pemahaman kita tentang hal yang kurang tepat itu. Oke, sudah mengerti maksud saya? Jadi karena Tuhan telah mengampuni kita dan pengampunan itu 100% hadiah atau pemberian, ya. Itu adalah 100% hadiah dan pemberian. Nah, jika kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkannya, maka pengampunan bukan lagi hadiah tapi upah. Saudara mengerti maksud saya? Kalau hadiah itu kan kamu nggak bikin apa-apa, dapat hadiah. Betul? Tapi kalau kamu harus melakukannya, berarti upah. Berarti pengampunan bukan lagi sebagai kasih karunia. Kasih karunia pengertiannya apa yang kita pelajari di dalam pelajaran agama atau di gereja-gereja adalah pemberian yang tidak layak kita terima. Kalau pemberian yang tidak layak kita terima, tapi kita masih berusaha untuk melakukannya, mengusahakannya, itu bukan lagi pemberian yang tidak layak kita terima. Berarti adalah apa? Upah. Transaksional. Tuhan jual, kita beli. Atau kita beli, Tuhan jual.
transaksional, transaksi. Nah, jadi itu. Jadi dalam kekristenan ini ada satu kata yang harus saudara pahami. Yang seringkali orang Kristen hidup di dalamnya, terjebak di dalamnya adalah transaksional. Sedangkan untuk mengikuti Tuhan tidak ada kata transaksional. Semuanya only by grace. Itu dia. Ya. Makanya ketika orang muda yang kaya datang ke Yesus, Tuhan, bagaimana aku supaya masuk surga? Apa yang harus kulakukan? Transaksional. Oke, karena dia bertanya transaksional, bertanya hukum Taurat, Tuhan juga jawab hukum Taurat. Nah, oke, hukum Taurat itu transaksional prinsipnya, sifatnya. Hukum Taurat, karena kita kan hidup di zaman kasih karunia hari ini. Kalau dulu sebelum Yesus mati, orang hidup dalam hukum Taurat, dan itu transaksional. Nah, agama-agama lain ini yang diajarkan transaksional semuanya, transaksi. Ya, kamu baik, kamu diberkati. Kamu ini, kamu akan ini, ya, gitu kan? Nah, anak muda yang kaya itu gitu. Dan Tuhan katakan, oke, kalau kau tanya transaksional, karena kamu berpikir bahwa ikut aku adalah apa yang harus kau lakukan, kata Tuhan, jual hartamu. Ya kan? Dia katakan, oh saya sudah lakukan Tuhan hukum Taurat, saya sudah ini. Ya, saya sudah menghormati ayahku dan ibuku dan ini. Saya tidak membunuh, saya tidak berzina, katanya. Oke, kalau semua sudah kalau mau lakukan, kata Tuhan, satu hal yang kau lakukan, jual hartamu, berikan kepada orang miskin. Gak bisa dia. Kenapa? Karena dalam hatinya ada Allah lain, yaitu hartanya. Nah itu, kalau kita transaksional gitu, selalu kita akan gagal. Karena setiap kita akan bertransaksi dengan Tuhan, kita akan selalu mencapai titik di mana ada sesuatu yang pasti kamu tidak bisa lakukan. Kenapa saya bilang pasti tidak bisa kamu lakukan? Karena hukum yang diberikan kepada kita itu adalah hukum yang dibuat oleh Tuhan yang kudus. Betul tidak? Hukum Taurat itu siapa yang bikin? Tuhan. Datangnya dari mana? Dari Tuhan. Diberikan kepada siapa? Musa. Siapa yang bikin? Tuhan berarti. Yang membikinnya adalah Tuhan yang kudus. Betul tidak? Tapi yang disuruh melakukannya siapa? Manusia yang keadaannya berdosa. Sampai ayam tubuh gigi, sampai jenggotan. Siapa yang jenggotan? Kambing berjenggot, Bang. Sampai babi berjenggot misalnya. Nggak akan bisa kita lakukan. Hukum yang kudus dibikin oleh Tuhan yang kudus, disuruh manusia yang berdosa melakukannya. Nggak bisa. Sampai ayam tumbuh gigi, kata orang. Nggak akan bisa. Karena apa? Karena oleh sebab itu makanya harus ada manusia yang kudus yang melakukannya sebagai kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi harus yang kudus juga melakukannya. Siapa? Yesus. Makanya dia sudah selesaikan, dia sudah genapi. Nah sekarang yang kita lakukan apa? Terima aja. Karena dikatakan bersiapa percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagian kita apa? Percaya saja. Sudah. Ya tidak sederhana itu sih. Maksudnya percaya saja itu tidak hanya seperti itu. Tapi ada satu bagian yang memang setelah kau percaya, ya, engkau mulai menyadari akan pengorbanan Tuhan bagi hidupmu. Oke? Lanjut. Yesus mengampuni orang lumpuh, ya, sebelum ia mengeluarkan sepatah kata pun. Minggu kemarin, ya, saya bagikan tentang bagaimana Yesus mengampuni orang yang lumpuh, ya. Di minggu yang lalu, bagaimana di dalam Matius pasal 9 ayat 2 kita tidak usah baca. Yesus bertanya kepada orang lumpuh ini, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Orang lumpuh itu digotong pada Yesus. Dia nggak minta Tuhan ampuni dosaku, Tuhan sembuhkan aku. Tapi Yesus ngomong seperti ini sama dia, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Oke? Kemudian di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 11, ya. Yesus juga sama. Ada seorang wanita yang kedapatan berzina dibawa ke hadapannya. Mau dirajam pakai batu. Dan Tuhan katakan, siapa yang merasa diri tidak berdosa, silahkan lempar duluan. Gak ada yang berani. Karena semua ingat dosa, waduh, aku endau limbah mengapek sawangku. Aku endau limbah nakal, habis pencuri, habis apa, pokoknya itulah. Satu persatu melepaskan batu. Kan hukum Taurat kan mengatakan orang berdosa harus dilempar dengan batu. Orang yang berzina, kedapatan berzina, berselingkuh, kedapatan lempar dengan batu. Kalau pertanyaannya mengatakan
Siapa yang merasa dirinya paling tidak berdosa, silakan lempar duluan. Sebetulnya ada orang yang layak melempar perempuan itu pada saat itu. Orang yang tidak berdosa, yaitu adalah Yesus itu sendiri. Tapi apa yang dia katakan? Aku pun tidak menghukum engkau, aku pun tidak melempar batu kepadamu. Dia katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Perempuan ini dan orang lumpuh ini tidak melakukan apapun untuk menerima pengampunannya. Saudara mengerti maksud saya? Dia nggak menerima apapun untuk pengampunan dosanya. Ini luar biasanya. Ini harus kita pahami. Yesus mengampuni orang lumpuh sebelum ia mengeluarkan sepatah kata pun. Yesus mengampuni wanita yang berjinah tadi yang tak mampu. Bahkan wanita ini adalah orang yang tidak mampu membela dirinya lagi. Karena dosanya terlalu terang benderang. Kedapatan berjinah. Terang benderang. Ya. Yang satu tak bisa berkata apa-apa. Ya. Yang satu tak mampu lagi berkata apa-apa. Saya ulang, yang satu tidak berkata apa-apa, yang satu lagi tidak mampu berkata apa-apa. Tapi Yesus mengampuni kedua-duanya. Yesus mengampuni untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa dia punya otoritas, punya kuasa untuk itu. Oke, pengampunan adalah urusannya Tuhan. Oke, pengampunan itu bukan urusan manusia, urusan Tuhan. Jadi saudara tidak bisa mengukur pengampunan Tuhan. Tuhan yang memberi ukurannya. Dan saudara tahu kabar baiknya apa? Bahwa ukuran pengampunannya adalah selama-lamanya. Engkau diampuni sepenuhnya, engkau sudah ditebus sepenuhnya untuk selama-lamanya. Dosa yang dulu, dosa sekarang, bahkan dosa yang akan datang, semuanya sudah diselesaikan. Katakan amin. Amin. Jadi pengampunan adalah urusan Tuhan. Pengampunan adalah bisnisnya Tuhan. Pengampunan adalah keputusannya Tuhan. Pengampunan adalah inisiatifnya Tuhan. Dan pengampunan itu adalah grace, kasih karunia atau hadiah dari Tuhan. Satu-satunya yang bisa kita lakukan hanyalah menerimanya. Tuhan, terima kasih, aku sudah menerima pengampunan. Makanya kalau kita datang kepada Tuhan, nggak lagi berdoa, Tuhan ampuni dosaku. Tapi kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, Tuhan terima kasih, dosaku sudah diampuni. Wah, keren. Ya kan? Kita katakan, Tuhan terima kasih, dosaku sudah diampuni. Masih tetap mengaku sih. Mengakunya apa? Mengaku bahwa dosamu sudah diampuni. Amin. Dan satu-satunya cara kita, ya, cara manusia atau cara orang Kristen tidak bisa menerima pengampunan Tuhan adalah jika kita berusaha untuk mendapatkannya melalui pengakuan dan pekerjaan yang sia-sia lainnya, ya, atau disebut dengan dead works, pekerjaan sia-sia. Amin. Nah, saudara mengerti ini, saudara paham ini, bahwa pengampunan itu adalah sesuatu pemberian grace yang kau terima, bukan karena usahamu, ya. Nah, kalau saudara berangkat berjalan dengan cara pandang seperti ini, engkau merdeka. Engkau akan merdeka. Dan kita tidak akan menjadi orang yang kecenderungannya untuk selalu berbuat dosa. Karena orang yang mengerti dosanya sudah diampuni, orang yang sudah mengerti dia menerima kebaikan Tuhan, maka orang itu akan menghargai kebaikan itu. Gini, kenapa banyak orang Kristen, saya tiba-tiba diingatkan ini. Kenapa banyak orang Kristen yang selalu sadar akan dosa, selalu sadar dirinya sebagai manusia yang berdosa? Karena banyak sekali orang Kristen, bukan cuma orang Kristen sih, seluruh manusia di dunia ini aja, ya. Tapi saya khususkan orang Kristen, ya. Kenapa? Karena mereka tidak dikasih tahu, tidak diajarkan tentang penebusan Yesus, pengampunan Yesus yang sepenuhnya sudah diterima. Ya, tidak diajarkan tentang penyelesaian yang sudah dilakukan Yesus di kayu salib. Ya. Orang Kristen tidak diajarkan tentang bagaimana betapa Tuhan mengasihi mereka. Ini dia. Saya selalu mengatakan ini berulang-ulang. Saudara kalau tahu ada orang baik sama kamu, seumur hidupmu dia baik, dia urus hidupmu, dia selesaikan, dia sekolahin kamu, dia kuliahin kamu, dia buat kamu berhasil, dia sangat baik sama kamu. Ketika kamu menjadi orang yang berhasil nantinya,
masakan kamu tega jahat sama dia? Ya kan? Ya kan? Orang sudah baik sama kita, masa kita membalas kebaikan dengan kejahatan? Oke? Nah, ini yang terjadi pada manusia. Ya, manusia tidak dibuat untuk menyadari kebaikan Tuhan. Tidak diajarkan tentang apa yang sudah diselesaikan Tuhan. Bahwa Tuhan betapa baiknya, betapa mengasihinya. Yang diajarkan sama ini, Tuhan menghukum, penyakit datang dari Tuhan, ya kan? Karena ini yang terus-terus berabad-abad terus dibikin, COVID datang dari Tuhan. Sehingga apa? Sehingga akhirnya orang manusia berpikir bahwa Tuhan adalah orang yang, bukan Tuhan, bukan orang. Sehingga akhirnya orang berpikir bahwa Tuhan adalah Tuhan yang masih bisa menghukum. Wah, ini akibat dosa saya, maka Tuhan hukum saya. Nah, jadi ini yang membuat orang tidak merdeka. Ya, jadi bahasa saya tuh seringkali mengatakan orang Kristen banyak curiga dengan Tuhan, berprasangka buruk, menuduh Tuhan adalah penulis cerita, skenario atau sutradara di dalam setiap peristiwa, di balik kesusahan, penderitaan, sakit penyakit dalam kehidupannya. Waduh, kasihan orang Kristen seperti itu, kasihan. Dia tidak mengerti tentang betapa baiknya Tuhan. Tuhan tidak menghukum. Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Paulus mengajarkan, enggak ada lagi penghukuman. Jadi orang yang masih berpikir Tuhan menghukum manusia adalah orang yang tidak mengenal Tuhan itu sendiri. Saya selalu mengatakan, kalau kau katakan Tuhan baik, udah tutup mulutmu, gak usah kau bilang Tuhan baik. Karena apa? Karena kau juga berpikir bahwa Tuhan itu jahat karena dia menghukum kamu. Oke? Jadi hukuman terjadi karena apa? Bukan karena Tuhan, karena ulahmu sendiri. Konsekuensi daripada perbuatanmu. Oke? Jadi itu saja. Ya, oke. Selanjutnya, Bapak Ibu, dosa saudara sudah hilang. Ibrani 9 ayat 26. Ibrani 9 ayat 26. Dosa saudara sudah hilang. Amin. Katakan amin. Nah, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Oke. Tetapi sekarang, perhatikan kalimat ini, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya. Satu kali saja menyatakan dirinya. Pada zaman akhir. Untuk apa? Menghapuskan dosa oleh korbannya. Dalam terjemahan EPYH-nya, dalam terjemahan lain Alkitab mengatakan seperti ini. Andai kata demikian halnya, maka ia harus mati berkali-kali sejak dunia ini dijadikan. Tetapi bukan demikian. Ia datang untuk mengorbankan dirinya satu kali saja pada zaman akhir untuk menghapuskan kuasa dosa atas kita dengan kematiannya. Bayangkan, menghapuskan kuasa dosa atas kita dengan kematiannya. Satu kali. Makanya aku bilang tadi, satu kali. Kalau kita masih berpikir Tuhan akan mengampuni berkali-kali, berarti Tuhan harus mati berkali-kali. Ya, kalau kau mengaku, hanya untuk melegakan hatimu, bukan untuk menerima pengampunan. Kamu sudah diampuni. Sebelum kau mengakunya, Tuhan sudah mengampuni. Tadi kau harus mengakunya karena kau belajar untuk jujur kepada Tuhan. Jadi dosa Anda sudah dihapuskan. Katakan amin. Dosa Anda sudah ditiadakan. Dosa Anda sudah dibuang. Dia katakan, perhatikan ayatnya, bahwa untuk menghapuskan, dia katakan bahwa ia datang untuk mengorbankan dirinya satu kali saja pada zaman akhir untuk menghapuskan kuasa dosa, menghapuskan dosa atas kita dengan kematiannya. Jadi dosa Anda sudah dihapuskan, dosamu sudah ditiadakan, dosamu sudah dibuang. Katakan amin. Amin. Bukan berarti Anda bukan seperti kita membuang sampah ke dalam keranjang sampah yang nantinya akan berbau, ya kan? Sampah bukannya sama nanti kan berbau kan? Makanya tadi lagunya, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan sejauh timur dari barat. Mazmur 103 ayat 12. 103 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada pelanggaran kita.
FIH-nya mengatakan seperti ini. Terjemahan FIH. Ia telah membuang segala dosa kita sejauh timur dari barat. Amin. Jadi, jika engkau mau mencari dan menemukan dosa-dosamu, ya, engkau tidak akan mungkin menemukannya. Karena engkau akan lihat sejauh timur dari barat. Begitu jauh. Amin. Karena apa? Dosamu hilang. Dosamu sudah dihapus. Yang namanya dihapus. Kalau dibuang kan dibuang bahasa dekalnya sampah. Ini bukan dibuang, bahasanya dihapus. Gak kelihatan lagi. Dia menghapus dosamu. Amin. Amin. Yesaya 44 ayat 22. Oke, sudah. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau. Bentar dulu. Ayat 22, saya salah. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Ini nubuatan tentang apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Bayangkan, aku telah menghapus, katanya, dosa. Makanya dosamu tidak hanya dibuang, tetapi dihapus. Amin. Dan dia katakan, bagaimana dia menghapusnya? Seperti apa? Seperti kabut yang diterbangkan angin. Ada kabut, terbang, hilang. Ada lagi, kemana dia? Nggak tahu. Ya kan? Terus dia katanya, seperti awan yang tertiup. Gelap awan hujan, tiba-tiba hilang, cerah. Jadi bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana dengan dosa yang saya lakukan barusan, Pak Gembala, misalnya? Gimana? Barusan saya lakukan. Oke, dengar baik-baik. Semua dosa dosa Anda sudah diselesaikan di kayu salib. Oke, dosamu tidak akan dicatat sebagai catatan hitam di samping nama Anda. Yang ada di samping nama Anda adalah titelmu. Ya, misalnya Ipur, titelnya adalah PDP. Di depan, di samping nama kan, pendeta pembantu. Ya, oke. Dosamu tidak akan dicatat sebagai catatan hitam di samping namamu. Tuhan tidak berurusan, tidak berkecimpung dalam bisnis untuk menghitung dosa. Roma 4 ayat 8, yuk kita buka cepat. Roma 4 ayat 8. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Oke? Tuhan tidak berkecimpung dalam bisnis menghitung dosa. Oke? 2 Korintus 5 ayat 19. 2 Korintus 5 ayat yang ke-19. Kalau sudah dapat, mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Katakan, sebab Allah, ya, oke, mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi Tuhan tuh bukan Tuhan yang suka hitung-hitung dosamu. Nih, kamu ini, hari ini kamu lupa berdoa, hari ini kamu marah, hari ini kamu lagi catat. Oke, yang mencatat tuh kita. Kita yang suka mencatat kesalahan istri kita. Tuh, Anda tuh ya kutu. Kita yang catat kesalahan suami kita. Nih anak gini. Tapi Tuhan enggak. Ya, untung Tuhan bukan saudara. Ya, Tuhan punya bisnis Tuhan jauh lebih baik daripada menghitung dosa. Apa bisnis Tuhan? Apa bisnis Tuhan? Jauh lebih baik daripada menghitung dosa manusia. Jauh lebih baik. Bisnis manusia adalah menghitung dosa, tapi bisnis Tuhan jauh lebih baik. Apa bisnis Tuhan? Bisnis Tuhan adalah mendamaikan dunia dengan dirinya. Amin. Haleluya. Amin. Ya, ya kan? 2 Korintus 5 ayat 19 ini, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Amin. Jadi adalah sifat manusia yang menghitung dan mencatat dosa. Tetapi itu bukan sifatnya Tuhan. Tuhan adalah kasih,
Dan kasih tidak menyimpan kesalahan. 1 Korintus 13 ayat 5 mengatakan kasih tidak menyimpan kesalahan. Ya, 1 Korintus 13 ayat 5. Saudara bisa baca di sana. Bapak, kita panggil Tuhan sebagai Bapak. Bapak kita bukan tukang cari-cari kesalahan. Ya. Jika pertanyaannya tadi Anda tanyakan pada Bapak, Tuhan akan bilang, dosa yang apa? Dosa yang mana? Dia bukan Tuhan yang cari-cari kesalahan. Yang suka cari-cari kesalahan kita. Yang ingat-ingatin kesalahan itu kita. Kita yang suka ingat-ingatin kesalahan suami. Suka mengingatin kesalahan istri. Suka mengingatin kesalahan teman. Suka mengingatin kesalahan pimpinan. Suka mengingatin kesalahan anak. Tapi di pihak Tuhan, dia katakan, dosa yang mana? Aku nggak pernah lihat tuh. Yang aku cuma lihat adalah darah Yesus yang sudah menutup semua dosa dan pelanggaran. Itu yang Bapak lakukan. Amin. Dan Bapak, dia mengatakan, aku tidak mencatat dosamu. Jadi Bapak mengatakan, berhentilah untuk memikirkan tentang dosamu. Lihat kepada Yesus saja. Katakan amin. Jadi kalau orang selalu melihat dirinya berdosa, maka dia akan selalu berbuat dosa. Tetapi kalau orang selalu melihat kepada Yesus yang sudah membenarkan, maka dia akan selalu berbuat benar. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Kita lanjut lagi minggu depan. Amin. Tentang seri pengampunan. Atau saya selesaikan aja deh. Masih mau dengar? Ya, oke, nggak apa-apa. Mainkan musiknya. Oke, ini waktunya sudah. Oke, masih ada waktu. Jadi berhentilah memikirkan dosa. Lihat pada Yesus saja Anda. Amin. Saudara dulu memang punya masalah dosa. Kita memang punya masalah dosa. Ya. Tapi Tuhan sudah menanganinya dengan memakukannya di kayu salib. Roma 6 ayat 6. Yang di rumah, oke, tetap stay fokus. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Perhatikan, tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jadi Tuhan menanganinya dosa kita dengan memakukan pada kayu salib. Ada istilah penyunatan dalam Kolose 2 ayat 11. Dosa itu seperti disunat. Manusia lama kita disunat, dipotong, dibuang kulit katanya. Ya. Dan ini dilakukan bukan oleh tangan manusia, tetapi dilakukan oleh tangan Yesus Kristus itu sendiri. Yesus Kristus itu sendiri. Oke, amin. Engkau punya sifat yang baru dengan keinginan dan hasrat yang baru. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa demikian adanya, bahwa dia akan menjadikan engkau memiliki hidup yang baru sebagai manusia yang baru. Katakan amin. Amin. Jadi saat saudara memperbaharui pikiranmu, engkau akan lihat bahwa walaupun dosa itu merusak dan sebaiknya engkau hindari. Ya. Jadi saya ulang, saat kita membarui pikiran, kita akan lihat bahwa walaupun dosa itu merusak dan sebaiknya dihindari, itu tidak mampu mengganggu kasih karunia pada Anda. Kasih karunia padamu itu sudah mutlak, nggak bisa diganggu gugat oleh apapun. Dan Tuhan mampu menangani dosamu. Oke? Tuhan mampu menangani dosamu. Dan kapak pengampunannya, hanya judulnya tadi kapak pengampunan. Dan kapak pengampunan Tuhan sudah memotong dan membabat habis akar pohon dari dosa yang buruk itu. Kalau akarnya apa? Akar semuanya itu dosa. Kalau akarnya sudah dipotong, dibuang, gak bisa bertumbuh lagi, maka gak ada lagi buahnya. Apa buah daripada dosa? Kematian. Apa yang menyebabkan kematian? Sakit penyakit, stres, banyak hal, kemiskinan, kegagalan. Nah, semua itu sudah diselesaikan oleh Yesus dengan mengampuni dosa-dosa. Amin. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mampu menangani dosamu, dan kapak pengampunannya sudah memotong dan membabat akar pohon dosa yang buruk itu. Jadi Yesuslah, bukan pengakuan dosa. Ya, Yesuslah, bukan pengakuan dosa yang menjadi obat bagi penghukuman. Ya, artinya kalau Anda seharusnya menerima penghukuman, Yesuslah obatnya, bukan mengakui.
Yesus menyelesaikannya. Ajaibnya lagi Bapak Ibu, kita pergi dan tidak berbuat dosa lagi, bukan, saya ulang, kita pergi dan tidak berbuat dosa lagi, bukan supaya kita bebas dari penghukuman, tetapi karena kita sudah bebas dari penghukuman. Saya berulang-ulang mengatakan ini. Jikalau engkau tidak berbuat dosa, bukan karena engkau takut dihukum. Tetapi jikalau engkau tidak berbuat dosa, karena engkau sudah menerima pengampunan. Paham? Jikalau engkau tidak berbuat dosa, bukan karena engkau takut masuk neraka. Tetapi jikalau engkau tidak berbuat dosa, karena engkau tahu Tuhan sudah mengasihi engkau dan menjadikan engkau sebagai anggota kerajaan surga. Itu, jadi konsepnya harus dirubah, bukan karena takut, tapi karena kasih Tuhan sudah begitu besar bagi hidupmu. Amin. Jadi rahasia menang dari dosa bukan dengan membuat komitmen atau janji yang tak akan mampu kita tepati, tapi dengan percaya bahwa Yesus mempercayai kita. Kadang orang bilang, Tuhan aku janji nggak akan bikin lagi dosa. Tunggu lagi 2-3 jam bikin lagi. Susah, berhenti, capek kalau gitu. Ikar janji lagi, kata Tuhan, ikar janji lagi. Untung Tuhan nggak kayak gitu. Tapi bagaimana caranya? Tuhan, aku gak sanggup, aku berserah padamu, tolong aku Tuhan. Itu dia. Oh, kata Tuhan, oke. Anakku ini sudah menyerah katanya. Dia sudah gak lagi mengandalkan kekuatannya, upayanya. Dan Tuhan katakan, terima kasih karunia. Lepas kita daripada ikatan dosa. Oke? Jadi berhenti memeriksa dirimu. Ya. Jangan berhenti untuk memeriksa dirimu, dosaku yang mana-mana. Tapi mulai periksa Yesus. Maksudnya periksa Yesus itu apa? Pelajari Yesus, pelajari, ya, kenali Dia, bagaimana pengampunannya, ya. Jadi berhenti menyebut dosa-dosamu, tetapi akuilah Yesus sebagai penebusmu. Tapi kan saya suka bikin dosa Bapak, ya udah kamu akui aja nggak apa-apa, tapi jangan lagi berpikir bahwa karena gini, kan manusia yang berdosa, wajar buat dosa. Nah itu yang bikin manusia tidak bisa lepas dari dosa, karena dia selalu berpikir wajar buat dosa, karena dia manusia yang berdosa. Nah ini yang harus dibuang. Cara pandang ini harus dibuang. Amin. Jadi akui Tuhan sebagai hikmat dari Tuhan. Akui Yesus sebagai pengampunanmu. Akui Yesus Kristus sebagai kebenaranmu, dan akui Yesus sebagai kekudusan. Itu dia caranya. Ya. 1 Korintus 1 ayat 30. Saya tutup dengan ayat ini. 1 Korintus 1 ayat 30. Sudah? Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia apa Bapak Ibu? Membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saya tahu banyak orang Kristen susah menyatakan dirinya sebagai orang benar. Banyak. Susah sekali untuk menyatakan aku orang benar, aku orang yang kudus, aku orang yang sudah ditebus Yesus. Karena apa? Mereka selalu bercermin dengan dosa yang mereka perbuat. Sampai kapanpun, sampai kau mati, tidak akan bisa. Tapi kalau kau bercermin dengan Yesus, kau akan nangis. Terima kasih Tuhan, aku udah benar, aku udah kudus. Ketika kau bercermin kepada Tuhan, engkau enggak ingat lagi dosamu. Bahkan kau mengatakan, aku akan berhenti bikin dosa. Tetapi kalau kau bercermin selalu pada perbuatan, engkau akan selalu mengatakan, ya wajar aku bikin dosa, karena aku berdosa. Kira-kira menurutmu, perempuan yang kedapatan berzina itu, ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku pun tidak menghukum kau, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Kira-kira menurutmu kira-kira menurut saudara dia akan bikin dosa enggak? Perempuan yang kedapatan berzina, ketika Tuhan mengatakan pergi dan jangan bikin dosa lagi. Kira-kira dia pergi itu dia bikin dosa lagi enggak? Menurut saudara? Bikin dosa lagi? Ya enggak. Ini Tuhan sendiri di hadapan dia. Bagaimana dia bisa bikin dosa lagi? Dia menerima pengampunan sepenuhnya. Nah kalau kau masih berpikir dia bikin dosa lagi, ya itu repot. Karena dia selalu sadarkan dosa. Tapi perempuan ini menerima pengampunan. Maksud saya seperti itu. Sadarikan pengampunan sepenuhnya oleh Tuhan untuk hidupmu. Maka engkau pergi dan tidak bikin dosa lagi. Tuhan Yesus berkati. Amin. Minggu depan saya akan bagikan tentang 2 hal, ya, kesalahpahaman terbesar manusia.
tentang pengampunan Tuhan. Kita akan lihat ya minggu depan. Semoga terjadi minggu depan.